Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini tertulis di dalam Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel Tuhan. Semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Pada teks ini, Nabi Yeremia menegaskan tentang tahta Allah. Tahta Allah itu mulia dan kudus. Dan dalam pengakuan bangsa Israel, Allah itu bertahta di tempat yang maha tinggi, di surga. Dari sanalah dia memimpin semesta ini. Tetapi bangsa Israel juga mengimani bahwa Allah juga bertahta di Sion, di Yerusalem, dan di bait Allah. Tempat itu menjadi kudus dan mulia, sebab itu adalah rumah Allah, tempat di mana Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Karena itu orang-orang yang datang ke tempat itu harus menguduskan dirinya, sebab mereka bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Itu sebabnya di dalam bait Allah ada ruang kudus, ada ruang yang Maha Kudus. Tempat di mana bangsa Israel percaya, di sanalah Allah bertahta dan hadir. Dan tidak semua orang yang bisa masuk ke ruangan itu, sebab Allah yang Maha Kudus hadir dan ada di sana. Demikianlah bangsa Israel mempercayai, meyakini tahta Allah di dalam bait suci mereka.
Tetapi saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada zaman Nabi Yeremia, bait Allah, rumah Allah yang ada di Yerusalem telah kehilangan kemuliaan dan kekudusannya. Bait suci tidak menjadi suci lagi, sebab di sana bangsa Israel tidak menguduskan Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka beribadah dan menyembah berhala. Mereka mendirikan mezbah-mezbah untuk berhala. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan sesungguh-sungguhnya, tapi mereka lebih memilih untuk menyembah Allah lain. Dalam kehidupan sosial mereka juga, mereka tidak adil pada orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Mereka menindas dan merebut hak-hak orang lemah. Artinya, bait Allah, rumah Allah sudah ternodai dengan kehidupan dan perilaku bangsa Israel pada saat itu. Itu sebabnya dalam Yeremia pasal 7 ayat 11, Nabi Yeremia pernah menegaskan bahwa bait Allah itu sudah seperti sarang penyamun. Tidak lagi dipakai untuk menyembah Allah. Tidak lagi dipakai untuk menguduskan diri. Tetapi orang-orang Israel hidup berpura-pura. Hidup tidak kudus di dalamnya. Mereka tidak menguduskan tahta Allah melalui kehidupan mereka. Karena itu di dalam teks ini Nabi Yeremia menyampaikan nubuatan penghukuman kepada orang-orang Israel yang sudah meninggalkan Tuhan. Dia mengatakan bahwa semua orang yang meninggalkan Tuhan akan mendapat malu. Dan orang-orang yang menyimpang daripada Tuhan akan dilenyapkan. Sebab mereka telah meninggalkan air hidup. Orang-orang yang menyembah berhala, yang tidak taat, yang tidak setia pada Tuhan akan mendapatkan malu, akan dipermalukan. Orang-orang yang berbuat tidak adil dan keji kepada sesama mereka, termasuk pada orang-orang yang lemah dan miskin, mereka akan dilenyapkan. Sebab apa? Mereka itu, orang-orang yang berbuat keji atas sesamanya, adalah orang-orang yang mati rohani. Mereka tidak terkonek lagi pada air kehidupan yang Allah sediakan di dalam tahtanya, yang Allah berikan kepada mereka. Mereka memilih, memutuskan tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka berpikir bangsa Israel meyakini bahwa ketika mereka menyembah berhala, itu akan mendatangkan berkat dan keselamatan pada mereka. Mereka akan dilindungi. Mereka akan menerima banyak berkah dari berhala, dari ilah-ilah yang mereka sembah. Tapi ternyata mereka salah dan keliru. Sebab apa? Ternyata penghukuman sudah dekat dan ada di pintu gerbang menanti orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka juga berpikir dengan merampas hak-hak orang lain, mereka akan semakin kaya, semakin makmur, semakin bahagia. Tetapi ternyata mereka keliru.
karena sesungguhnya kesengsaraan, malapetaka akan segera menanti mereka. Karena itu, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, pada teks ini Nabi Yeremia menekankan perlunya hidup orang benar, perlunya hidup yang setia kepada Tuhan. Dia menegaskan orang-orang yang benar dan orang-orang yang percaya pertolongan Tuhan nyata bagi dia. Yeremia berkata, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku." Yeremia menyatakan pada bangsa Israel, orang yang benar, orang yang setia kepada Tuhan, mereka akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Mereka akan mendapatkan penyelamatan dari Tuhan. Dan dia mau agar bangsa Israel itu berbalik dari jalannya. Dan mereka kembali kepada Tuhan. Sebab apa? Pintu anugerah Tuhan masih terbuka bagi mereka. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi di dalam teks ini? Ternyata bangsa itu mengeraskan hati dan pikiran mereka. Mereka tidak mau mendengarkan kesaksian dan nubuatan dari Yeremia. Mereka tidak percaya tentang penghukuman yang akan disampaikan Allah pada mereka. Mereka bertanya kepada Yeremia, "Di manakah firman itu? Biarlah itu sampai." Sesungguhnya pertanyaan bangsa Israel ini merupakan pertanyaan ejekan kepada Yeremia, bahwa apa yang dinubuatkan, apa yang dikatakan Yeremia hanyalah angin kosong saja, dan itu tidak akan terjadi. Mereka tidak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kenapa? Karena mereka mengeraskan hati dan pikiran mereka, dan mereka tidak bersedia untuk berubah dan bertobat. Padahal kita tahu Yeremia sendiri tahu dengan betul bahwa penghukuman itu akan segera tiba, dan penghukuman itu begitu besar. Yeremia sendiri pada dasarnya tidak menginginkan hari penghakiman dan malapetaka itu. Sebab dia tahu kehancuran besar akan menimpa orang-orang yang berdosa. Dia lebih mengharapkan bahwa orang-orang Israel itu kembali kepada Tuhan, bertobat dari jalannya. Sebab apa? Jika hari Tuhan, jika penghakiman itu datang, tidak ada yang sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Maka hari ini teks ini juga berbicara kepada Anda dan juga kepada saya dan kepada kita semua, bahwa saudara-saudara harus meninggalkan segala jalan-jalan buruk, meninggalkan segala dosa-dosa. Bertobatlah dan berilah dirimu untuk diperbaharui oleh Allah. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan pikiranmu. Sebab apa? Ketika hari penghakiman itu datang, hari penghukuman itu datang, tidak seorang pun yang sanggup berdiri di hadapan Allah. Itu yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel, supaya mereka menguduskan bait Allah, menguduskan Tuhan di dalam kehidupan mereka, menguduskan diri mereka dengan bertindak benar, dengan hidup adil, dan menyembah Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Tetapi apa saudara-saudaraku yang terjadi di dalam teks ini? Walaupun Yeremia sebenarnya tidak menginginkan hari itu datang, pada akhirnya dia sadar
bahwa rencana Tuhan pasti akan terjadi. Karena itu pada ayat yang terakhir dia bermohon pada Tuhan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan dan pengharapannya di masa penghukuman itu. Supaya dia tidak mendapat malu, dia tidak terkejut, tapi dia tetap memperoleh kedamaian dan keselamatan. Sebaliknya, orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang hidup di dalam dosa, merekalah yang akan dipermalukan, merekalah yang akan terkejut, sebab kehancuran ganda akan tiba sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang mendengarkan firman ini hari ini percaya bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yeremia ini terbukti ketika bangsa Israel jatuh pada orang Babel. Ketika orang Babel, Allah izinkan menghancurkan, membinasakan bangsa Israel. Kita tahu terjadi apa yang Allah firmankan. Maka kita juga harus belajar dari teks ini. Kita harus menjadi orang yang benar. Sungguh-sungguh beribadah, menyembah Allah yang benar. Hidup yang selalu terkoneksi pada Allah. Hidup yang memiliki standar Allah. Itu yang Allah inginkan pada hamba-hambanya, pada umatnya hari ini. Poin yang kedua adalah kita sebagai umat Allah pada masa ini, kita disuruh dan ditugaskan oleh Allah untuk berbuat adil pada saudara-saudara kita yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Kita dipanggil untuk berbuat adil, berbuat kasih kepada mereka. Kita dipakai dan kitalah cerminan kasih Allah yang menyatakan kebaikan Allah pada mereka. Oleh karena itu, Anda dan saya punya tugas mulia yang sama-sama. Bahwa kita disuruh Allah untuk selalu hidup dalam kebenaran. Dan sesuai dengan topik minggu ini, berpengharapan pada Tuhan. Hanya Allah lah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dunia ini seringkali mengecewakan kita, tapi Allah tidak pernah mengecewakan kita. Tetap setia, tetap berpengharapan pada Tuhan, maka kita akan semakin kuat di dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.